Selamat malam, Mister. Saya lanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu memasukkan atau men-setting soal ulangan dari soal yang sudah ada di bank soal. Saya share langsung. Oke. Di sini saya coba masuk ke akunnya Memrahma. Oke, saya masuk ke akunnya Memrahma di sini karena kemarin Memrahma sudah bilang beliaunya sudah punya soal tetapi belum sempat bisa share ke ulangan. Jadi saya asumsikan kita lihat di sini di bank soalnya ada 15 soal. Kita lihat di bank soal ada berapa? 15 soal. Oke. Jadi soal-soal ini nanti yang akan kita pakai untuk latihan ulangan atau CD atau mungkin review dulu. Oke, kita lihat. Saya ingin tahu pelajaran apa yang sudah dibuat. Oke, kosong berarti yang sudah Mem Rahma buat adalah pelajaran tematik di sini. Ada berapa soal ini? Ada 10 soal pilihan ganda dan 5 soal esai. Jadi soal yang ini nanti akan kita bagikan, tetapi caranya bukan dengan kita tulis kita klik bagikan. Kalau kita klik bagikan ini akan dibagikan ke kurikulum atau sekolah. Jadi yang kita lakukan, saya identifikasi dulu bahwa soal ini adalah soal mata pelajaran tematik. Materinya adalah satu saja hidup rukun. Kemudian jenisnya pasti ada 2 tadi ya, ada pilihan ganda dan esai. Kelasnya kelas 1 kah? Oke, bukan kelas 1. Beliaunya bukan mengajar kelas 1. Kita lihat kelas 2. Oke, berarti dari sini sebetulnya semua sudah kelihatan ya bahwa soal ini dibuat untuk kelas 2. Materinya adalah hidup rukun tematik seperti itu. Itu dasar kita nanti membuat soal. Oke, kita buat. Nah, untuk membuatnya bukan di bank, Memister, sekali lagi bukan di bank tapi di pengajar. Kita klik pengajar, kita klik pembelajaran. Nah, kita klik tematik karena tadi sudah jelas bahwa dia adalah mengajar tematik di sini. Nah, di sini kelihatan materinya 8 sudah dibuat, tugasnya 2 sudah dibuat, ulangannya belum. Nah, kita klik ulangan. Nah, masih kosong. Kita klik tambahkan ulangan. Saya ulangi lagi. Kita klik tambahkan ulangan. Nah, di sini judulnya adalah hidup rukun tadi ya. Atau kita tulis review mungkin. Review City 1 misalkan tematik seperti ini. Deskripsi ulangannya tematik hidup rukun misalkan. Jenis ulangannya hanya ulangan harian karena nanti ada PTS dan yang lain itu ada ada formnya sendiri. Jadi ini form hanya untuk ulangan saja. Kita setting sekarang. Kita atur sekarang. Token tanpa token kita anggap ini hanya 60 menit. Misalkan modenya kemarin sudah saya bilang close book itu hanya untuk perangkat Android. Jadi di aplikasi. Karena kita asumsikan teman-teman atau siswa-siswa kita itu belum ada juga yang punya Android, ada yang tidak, maka kita pakai open book saja supaya kita bisa pilih nanti perangkatnya dalam bentuk web ataupun Android. Status tidak aktif dulu, nanti kita tinggal aktifkan. Jadi status tidak aktif dulu. Oke, tanggalnya sekarang tanggal
5 ya. Selesai kita tanggal 5 juga karena kita anggap nanti bisa biar hangus. Kemudian total percobaannya karena review bisa misalkan karena latihan kita bisa buat 5 kali misalkan. Jam mulai kerjanya karena sekarang jam 10.24 kita buat jam 10.25 misalkan. Jam selesainya juga sama jam 10 berapa tadi 60 menit berarti jam 11 sorry. Saya ulangi lagi jam 11.25. Acak soal tadi kenapa saya bilang bank soalnya itu tadi jangan ditulis soal 1, 2, 3-nya karena kalau mau bisa jadi soalnya diacak. Jadi soal yang kita buat tadi tidak harus urut. Kita biarkan saja dulu tampilan pengerjaan. Boleh di sini. Kenapa? Karena ini review. Jadi boleh kita setting tampilan pekerjaan. Perangkat yang kita pilih web dan Android. Kita pilih dua-duanya. Simpan. Nah, kita simpan. Nah, kalau sudah selesai, kita perhatiin jauh. Tidak ada soal. Karena kita belum memasukkan soal. Jadi kita harus memasukkan soal dulu. Kita kembali lagi atau kita tutup. Ya, kita baru masukkan soal. Di bagian. Nah, di bagian tadi kita sudah simpulkan bahwa tadi Rahma buat dua bagian, soal pilihan ganda dan soal esai misalkan. Maka kita buat tambahkan bagian. Misalkan ini adalah pilihan ganda. Kemudian diskusi mungkin kerjakan dengan memilih misalkan. Salah satu jawaban yang paling tepat. Misalkan saja kita simpan. Kita buat lagi. Nah, sekarang kalau kita sudah buat tadi ini adalah bagian untuk pilihan ganda. Ya, pilihan ganda di sini sudah ada tulisan pilihan ganda. Kita baru daftarkan soal. Nah, kita lihat import soal. Nah, kita pilih tadi soal pilihan ganda tingkat kelas 2, materinya hidup rukun. Nah, tadi ada 10 soal di sini. Kita checklist semuanya, kita masukkan semuanya. Ada 10 soal kita masukkan semuanya. Nah, soal yang kita pilih itu ada di sini, soal yang terpilih. Jadi inilah soal yang akan kita share ke siswa kita. Ya, yang ada di sini, soal terpilih. Nah, skornya boleh kita ganti di sini. Yang awalnya tadi 1 bisa 2 atau 3. Kalau sudah yakin semuanya, berarti ini 10 soal ini akan kita share ke anak-anak. Kita simpan. Ya, kita simpan di sini. Oke, tidak ada. Nah, ini tambahkan soal. Nah, soal di pilihan ganda sudah ada 10 soal pilihan ganda sudah masuk di sini. Karena satu soal tadi 1 poin, maka di sini ada jumlah poinnya 10. 10 soal pilihan ganda, 10 poin. Sekarang kita bisa tambahkan lagi bagiannya. Kita kembali lagi ke ulangan. Kita detail. Nah, bagian. Ya kan, kita nambahkan bagian, tambahkan bagian. Kita tulis sekarang yang esai. Nah, deskripsi jawablah dengan singkat dan jelas misalkan saja. Oke, simpan. Jadi setelah kita buat bagian barulah kita daftarkan soalnya. Import soal. Jadi soalnya yang kita pilih esai tingkat kelas 2, materinya hidup rukun. Tadi hanya buat 5 soal. Nah, ini 5 soal benar. Kita checklist otomatis ada di bawah sini soal yang terpilih. Nah, skor kembali lagi bisa diubah. Misalkan ini saya biar tetap saja. Kita simpan.
Berarti 2 kali 5, 10. Benar, di sini ada jumlah poinnya ada 10. Benar. Oke, kita lihat sekarang detailnya. Nah, kita perhatiin jauh. Nah, sudah, barulah kelihatan di sini. Waktunya 60 menit, sudah dimulai. Titik 1 ini ada 10 soal pilihan ganda dan 5 soal esai. Seperti itu, kita coba lihat. Nah, seperti ini. Soal esainya seperti ini. Seperti itu. Kita tutup. Kalau sudah yakin, di pengaturan, ya sudah yakin semuanya, maka ini kita sudah buat satu paket ya istilahnya review city satu tematik sudah. Jadi kita bisa buat lagi misalkan city-nya dan seterusnya itu bisa kita buat di sini. Nanti akan semakin banyak di sini nanti. Nah, selama tidak aktif maka ini tidak akan tertampil di anak-anak. Seperti itu. Kita buktikan. Selama tidak aktif maka tidak tertampil di anak-anak. Kita buktikan karena tadi apa namanya? Karena tadi daftar ini kelas 1 ya. Kelas 2 kita coba tadi saya coba cek. Nah, ini kelas 2 kemana? Nah, misalkan saya masuk ke siapa ya mungkin ke ini saja ya, ke Tito misalkan. Tito kode-kodenya ini. Bentar. Oke, susah. Oke, saya ternyata sudah masuk ke Tito. Nah, di Tito ulangannya masih kosong. Kenapa kosong? Nah, ulangannya kosong. Kenapa kosong? Karena belum diaktifkan sama Mem Rahma di sini. Kalau di sini sudah aktif, maka otomatis akan terlihat nanti di sana. Seperti itu, Mister. Jadi kita coba buktikan kalau kita aktifkan sekarang. Kalau ini sudah waktunya, oke, sudah waktunya. Jadi Mister saat mau city atau review itu sudah siap ada di kolom ini. Jadi tinggal misalkan, oke, anak-anak kita siap, silakan. Nah, itu seperti itu. Jadi kita bisa lihat detailnya lagi, kita aktifkan lagi di pengaturan, dan kita tekan aktif. Kita simpan. Nah, kalau sudah tersimpan seperti ini, kita balik lagi ke poin ini. Nah, aktif, maka di Tito akan ulangannya aktif. Saya refresh dulu. Nah, ulangannya sudah keluar di sini, 1. Seperti itu, kita lihat. Nah, mata pelajaran apa? Review City 1 tematik dari Mem Rahma. Seperti itu. Jadi, sudah aktif. Bagaimana tampilan yang ada di handphone atau di Android? Bisa kita lihat. Oke. Oke, coba kita lihat. Oke. Kita lihat metodologi. Juga tadi sudah sempat saya setting. Saya masuk. Nah, misalkan di sini juga sama, di sini tertampil ujiannya 1. Nah, ulangan. Nah, di sini kosong semuanya kecuali Mem Rahma tadi ya. Mem Rahma tematik. Nah, tematik di paling bawah. Di sini tematik. Kita lihat, kita klik. Nah, review City 1 tematik sudah ada di sini. Seperti itu. Ya, Mister. Nah, nanti kita tinggal jawab nanti di sini. Nah, yang kedua, yang membedakan enaknya atau apa namanya fasilitas yang ada di aplikasi ini adalah notifikasi yang kita bisa buat. Jadi kalau misalkan waktunya mau habis, misalkan di sini kita detail lagi, misalkan ini sudah jalan, misalkan anak-anak sudah lagi sedang jalan, kita bisa kasih notifikasi. Kita kirim notifikasi di sini, klik di sini, misalkan menghitung waktu atau misalkan waktu pengingat.
Ingat misalkan, anak-anak waktu kurang 5 menit lagi, misalkan. Seperti itu. Kita kirim misalkan. Maka nanti akan otomatis terkirim di aplikasi anak. Nah, kita lihat lagi di sini. Oke, kita lihat di sini. Nah, sudah kelihatan di sini pengingat anak-anak waktu kurang 5 menit lagi. Seperti itu. Tetapi kalau di tampilan di web tidak ada. Jadi tidak ada tampilan ada di web di sini, tidak ada tampilannya di sini. Seperti itu bedanya. Nah, itu mungkin kemudian kalau kita misalkan kita mau isi bisa di sini nanti lihat. Nah, di sini kemudian lanjutkan. Nah, oke, kita coba kenapa nggak bisa. Oke, mungkin karena dua-duanya sedang di ini kan, coba saya tutup. Saya refresh dulu. Tanggal 5 selesai, tanggal 11. Oke, sudah benar. Tidak mengerjakan. Oke, sorry, rasanya salah di setting di sini. Jamnya telah bukan jam 10 pagi, tapi jam 10 malam. Berarti jam 22.25 sampai jam 23, jam 23.11. Nah, oke. Kita pastikan lagi. Belum. Lagi 22, 25, 23, 20. Oke. Oke, sudah. Lihat. Kita refresh dulu. Oke, lanjutkan. Nah, seperti itu. Mungkin kita bisa kadang-kadang ada hal-hal kendala seperti itu. Mungkin kita cek lagi apakah settingan kita sudah benar atau salah. Seperti itu, kita lanjutkan pengerjaan. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Sama persis seperti yang kita lihat di review tadi. Jadi, ya, pilih misalkan, lanjut. Ya, jadi ini kenapa saya bilang ini bisa jadi review, karena setelah menjawab, dia bisa melihat jawabannya. Dan itu bisa diulang-ulang sampai kapanpun. Selama kita mengaktifkan
menunya. Saya ngawur saja. Nah, kalau sudah kita selesai, lanjut. Nah, tadi saya bilang bahwa ini bisa dilihat secara terus-menerus. Jadi selesai, misalkan kita bisa lihat riwayat, anak-anak bisa lihat di riwayat, nah, kemudian lihat. Nah, di sini anak-anak bisa lihat jawabannya benar, ya. Yang di sini jawabannya benar, misalkan. Nah, ini masih benar. Yang merah ini salah. Jadi jawabannya yang benar yang nomor 2, tapi dia menjawabnya nomor 1, misalkan. Seperti itu terus. Di ini juga sama, di esai tadi ada jawabannya benar, misalkan 131, dia menjawabnya seperti apa. Jadi kalau misalkan selesai, misalkan setelah saya dipelajari, bisa dilihat lagi kapanpun dia anak-anak ini mau lihat. Jadi misalkan saya masuk lagi ke dashboard, nah riwayat seperti ini, riwayat, maka otomatis bisa dilihat seperti itu. Nah ini kalau kita melihatnya. Kalau misalkan kita nonaktifkan, ya, kita nonaktifkan seperti ini. Nah, maka otomatis si anak sudah tidak bisa melihatnya lagi. Nah, ulangannya 0. Si anak sudah tidak bisa melihatnya lagi. Jadi, tadi saya bilang tenang saja kalau misalkan contoh, tadi hanya sebatas contoh, jadi selama kondisi di sini tidak aktif, maka Siti tidak akan terlihat di akun siswa. Seperti itu. Ini tidak bisa dihapus. Kenapa? Karena banyak siswa di sini yang tidak mengerjakan. Jadi kalau semuanya sudah mengerjakan, maka barulah soal tersebut bisa dihapus. Karena ini tidak mungkin juga anak-anak disuruh mengerjakan, maka ini biarkan saja tidak aktif, otomatis anak-anak tidak melihatnya. Seperti itu. Itu saja, Mister, mungkin bisa saya share tentang pembuatan soal sampai pada pembuatan review. Semoga bermanfaat. Terima kasih.